Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan karuniakan lagi hari baru di Minggu Raya. Dan kita masuk dalam waktu teduh pagi bersama. Di edisi Minggu 12 Februari 2023. Bacaan kita pagi hari ini 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu di Minggu Raya. Kami sangat berbahagia bahwa Tuhan mengaruniakan lagi hari baru untuk kami. Saatnya pagi ini kami rindu membaca firman-Mu lagi dalam waktu teduh kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu untuk kami semua. Sehingga kami memahami firman-Mu dan menjadikan firman-Mu sebagai pedoman, sebagai suluh, sebagai pelita di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 17. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Tema kita, perwujudan kasih. Tanda manasana Pak Kaboro. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hampir pasti bahwa semua orang ingin dikasihi. Namun belum tentu semua orang rindu untuk berbagi kasih. Pertanyaan, mengapa demikian? Karena masih sebagian orang yang bersikap egois. Perintah mengasihi adalah ajaran firman Tuhan. Di satu sisi adalah perintah lama, tetapi di sisi lain adalah perintah baru. Perintah lama karena berasal dari perjanjian lama, namun perintah baru karena Yesus memerintahkannya secara radikal dengan cara baru. Ini merupakan perintah baru karena kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih yang melampaui aturan-aturan kaku dalam perjanjian lama.
Di dalam kasih tidak ada kegelapan, melainkan terang yang bercahaya. Dan hidup dalam terang tidak ada kebencian, tetapi yang ada ialah saling mengasihi, saling peduli, dan senantiasa mensyukuri pengampunan dari Allah. Dalam ajaran Tuhan Yesus, kasih tidak sekedar menghormati orang lain, tetapi mengorbankan diri dan menjadi hamba. Kasih merupakan pemberian tanpa pamrih, bukan hanya kepada teman atau keluarga, tetapi bahkan kepada musuh yang menganiaya kita. Kasih semacam itulah yang harus nyata di dalam kehidupan orang percaya. Karena jika tidak demikian, berarti kita masih hidup dalam kegelapan yang dikuasai dosa. Saudara-saudara, hidup dalam kasih akan nampak melalui pertumbuhan dan terpeliharanya relasi yang benar dengan Allah dan sesama manusia. Kasih kepada Allah diwujudkan dalam ibadah ritual, dan kasih kepada sesama dinampakkan dalam ibadah, perilaku, atau etika hidup orang percaya. Tidak ada artinya ajaran kasih hanya dikatakan atau didengar saja, tanpa dinyatakan dalam relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Tetaplah hidup dalam kasih. Amin. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu yang luar biasa, menanamkan cinta kasih dari Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Dan sungguh-sungguh kami hidup di dalam kasih Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk terus menghidupi kasih-Mu dan menyatakan kasih itu bagi sesama kami tanpa batas, tanpa sekat. Tuhan Bapa di sorga, peliharakan hidup kami hari ini, dan sungguh-sungguh kami hidup di dalam terang kasih-Mu dan menjadikan hidup ini melayani dan mengasihi orang. Pelayanan kami hari ini dalam Minggu Raya, berkati kami semua hamba-Mu majelis gereja, petugas ibadah, menjalankan tugas dan pelayanan dengan baik, dan kuasa Tuhan menaungi kehidupan kami dalam mengangkat tugas dan pelayanan. Bapa Surgawi, kami berdoa semua umat Tuhan dimanapun berada, dalam merayakan Minggu Raya, dalam beribadah dan bersekutu dimanapun, Tuhan berkati dan lindungi kehidupan kami senantiasa di dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami mendoakan umat-Mu yang saat ini dalam kondisi sakit, kondisi berduka. Tuhan, jamah pulihkan, kuatkan dan hiburkan. Yang lalai Tuhan sadarkan, yang bergumul karena begitu banyak perkara dan tantangan hidup yang mereka temui silih berganti. Tolonglah Tuhan, kuatkan dan topang hidup mereka. Kami berdoa orang tua kami, mendoakan orang-orang tua kami dalam masa tua, berkati saudara-saudara kami yang bersyukur hari ini karena pertambahan usia, sempurnakan syukur mereka. Yang sementara dalam bangku pendidikan, bangku kuliah, Tuhan terus berkati dan tambahkan kemampuan kecerdasan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Tolonglah mereka ya Tuhan Allah. Berikanlah pekerjaan-pekerjaan bagi setiap mereka, dan mereka boleh bekerja dengan baik. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, sehingga negeri ini negeri yang senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, karena pemerintah kami mengayomi kami dengan adil dan benar. Terima kasih Tuhan, peliharakan hidup kami hari ini, kami lalui dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat hari Minggu.